perhatian kepada seluruh undangan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Di depan diisi terlebih dahulu Pak G. Monggo di depan. Yang kami hormati Sekretaris Desa Randubitu beserta jajaran, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua LPM beserta anggota, yang kami hormati dari lembaga di bawah naungan pemerintah desa Randubitu, yang kami hormati seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada malam hari ini kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan zahir dan batin, sehingga kita semua bisa hadir di pendopo Balai Desa Randubitu dalam acara musyawarah desa, penetapan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa PAPBDes tahun anggaran 2024 dalam keadaan syikha wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, yang telah memberikan kita suri tauladan contoh sehingga kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, perkenankanlah kami di sini membawa acara, membacakan susunan acara pada malam hari yang pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Butir acara ketiga sambutan. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara kesepakatan bersama, dan acara pada malam hari ini akan kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan pembacaan umum suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara musyawarah desa pada malam hari ini dapat berjalan lancar mulai awal hingga akhir tadi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dirjen Ibu Eni Emiati. Hadirin dimohon berdiri. kasih kami aturkan hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Desa Kaluwitu tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2024. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fuad. Kepada beliau dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdes Anggota, yang saya hormati Pak Kalimin Prasetyo dari Kecamatan Pon Anggota, yang saya hormati Pak Eko selaku pendamping, yang saya hormati Pak Gambike, yang saya hormati saya hormati kita seperti semua kelompok lembaga yang ada di desa. Puji syukur alhamdulillah dalam hari ini kita bisa berkumpul di desa itu dalam acara APBDes tahun anggaran 2024. Kedua, salawat salam kita tujukan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktunya pada malam hari ini kita rapat di Pondok Pesantren itu dan negara program APBDes. Kemarin tahapan ini sudah kita lalui mulai dari APBDes dengan PBD dari Kamis kita sudah melakukan APBDes PBD dengan PPN. Alhamdulillah kami sudah melakukan. Dan kenapa pada malam hari ini kita adakan untuk PLBDes Pak, karena kami ada beberapa tambahan dana Pak, ada beberapa gambar di desa kita kemarin juga di PHK anggaran tahun 2024. PLBDes ini dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Pak di Permendagri nomor 20 tahun 2012. Jika desa mendapatkan tambahan anggaran maka penggunaannya harus dilakukan PLBDes. Makanya dari itu malam hari ini kita melaksanakan PLBDes ini. Kedua, selain mendapatkan anggaran memiliki silpa di tahun 2023. Silpa ini penggunaannya juga harus di PLBDes. Terus yang ketiga, desa itu kemarin mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan berupa insentif dana desa Pak sebesar 144. Rencana insya Allah nanti dibuat dana bebek Pak, dana bebek yang ada di pengelolaan sampah di Wabat, karena sesuai dengan visi saya nanti akan membuat taman edukasi Pak di sana. Jadi kemarin ini sampun saya rebukan dengan BPD dengan BPN dan alhamdulillah sampun mendapatkan. Terakhir saya pesan kepada semua kelembagaan yang ada di desa itu baik dari mulai Mata, BPD dan lembaga yang ada di desa, mari kita bangun bersama-sama Pak desa itu akan lebih maju yang lebih bermartabat, karena untuk membangun desa ini saya tidak bisa itu sendiri. Perlu bantuan dari Mas Tanten bisa mewujudkan ini semua. Demikian Mas Tanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni paparan Sekretaris Desa Adubitu tentang perubahan APBDes Desa Adubitu tahun anggaran 2024. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syifaur Rahman. Kepada yang dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bima untuk Pak Kades ya, ngapunten. Jadi apa yang dikatakan Pak Kades tadi harus menyesuaikan sesuai dengan regulasi. Jadi di sini saya membacakan bahwasanya dana dari Silpa tahun anggaran 2023 ini dibuat tahun ini. Yang pertama dana dari ADD 20.800.000 sekian dan digunakan untuk laptop bendahara 10.500.000 rupiah, PC 5.000, 5 juta rupiah, untuk meja 800.000 rupiah, untuk lemari besi 2 juta rupiah, printer 2.573 sekian. Kemudian dana yang bersumber dari BHUD di sini rinciannya digunakan untuk pembelian kain batik. Dana yang bersumber dari BHUD sekitar 12.750.000 dibelanjakan untuk kain batik 4.200.000, kain rapat 1.500.000, printer Epson 5.500.000, ATK Dispenduk 1.550.000. Kemudian dana yang bersumber dari bunga bank, dana lain-lain digunakan untuk kursi Pak Kades. Saat Pak Kades, Pak, kursi itu pun jebol teman. Jadi ini dianggarkan untuk kursi Pak Kades 6.500.000 sekian. Kemudian dana yang bersumber dari BKK 12.750.000 digunakan untuk kursi dan rapat Singapura Bank. Kemudian dananya 6 juta. Kemudian untuk beli monitor 2 per item 1.500.000, jadi 2-3 juta. Kemudian dibuat etalase rak trofi, kata Pak, trofi ini kan begitu. Nanti buatan yang tergini, ya. Kemudian dananya 3.750.000. Kemudian itu dari dana Silpa di tahun 2023. Kemudian apa yang dipaparkan Pak Kades tadi, bahwasanya kita ada dana tambahan dari pemerintah kabupaten. Dana itu sebesar 7.349.000 dan bersumber dari anggaran dana desa, harus dikembalikan ke kantor desa, Pak. Yang pertama dibuat ATK 3 juta, dibuat fotokopi VCD fotokopi, Pak, 2.249.000. Damel Mamin rapat-rapat itu 2.100.000. Kemudian dapat lagi, Pak, dana dari kabupaten yang bersumber dari BHPD dengan total anggaran 39.300 sekian. Ini dibuat pemeliharaan balai dusun Babak 2 juta. Kemudian dibuat TPT dusun Gesing 6.600.000 sekian. Kemudian didamel wingi, Pak, karena Pak Kades ini dapat suatu kebanggaan daripada pemerintah kabupaten Tengcino, Pak. Dan ini memang dianjurkan untuk SPPD ini, perjalanan dinas ke Cina sebesar 7 juta. Kemudian untuk pembangunan toilet posyandu sebesar 8.940.000 rupiah. Kemudian untuk rehab pagar kantor balai desa termasuk damel ngecat-ngecat itu 14.700.000 sekian. Dari total keseluruhan 39.300.000 sekian. Kemudian dapat lagi, Pak, dana yang bersumber dana dari DDS. Ini saking dana pusat. Jadi yang dikatakan Pak Kades tadi untuk pembuatan ketahanan pangan. Di sini dapat keuangan 144.500.000 sekian.
Ini untuk pembangunan kandang bebek daging 120 juta sekian, dan untuk pengadaan bibit dan pakan 23.600.000 sekian. Jadi itu anggaran-anggaran yang harus kita rubah pada saat di tahun 2023. Saya iri ngapunten pada saat tahun 2024 kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Ketua BPD Desa Rambitu tentang persetujuan perubahan APBDes Desa Rambitu tahun anggaran 2024. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suhito. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Kepala Desa Rambitu beserta perangkat yang kami hormati, kepada PMD Kecamatan Gempol yang kami hormati, kepada Bapak Pendamping Desa Rambitu yang kami hormati, jajaran BPD Desa Rambitu, Ketua LPM beserta anggota, serta lembaga dan PKK Desa Rambitu yang ada pada malam hari ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih dapatkan limpahan rahmat, taufik dan sehat, berupa sehat sehingga dapat hadir di acara ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya mungkin musyawarah pada malam hari ini adalah musyawarah penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024. Mungkin tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Kepala Desa dan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Sekdes tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mana sebenarnya pada malam hari ini kita tinggal menetapkan, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa di hari Kamis itu sudah kita cermati bersama antara pemerintah desa, BPD dan LPM, sehingga pada malam hari ini apa yang disampaikan tadi itu adalah hasil dari perdebatan kami di hari Kamis. Makanya tadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari peserta musyawarah, mungkin kami dari BPD sudah menyetujui perubahan APBDes tahun 2024 ini. Mungkin nanti bisa ditetapkan oleh Bapak Kepala Desa, karena secara umum BPD sudah menyetujui perubahan ini. Mungkin itu sebelumnya harapan saya setelah APBDes perubahan ini ditetapkan, untuk kegiatannya kalau memang yang sudah cair segera dilaksanakan, karena tidak dikejar dengan waktu ya, kurang 2 bulan ya. Karena apa? Harapan saya di akhir tahun semua APBDes kita selesai ya, sehingga tinggal melaporkan, sehingga kita tinggal merencanakan di APBDes di tahun 2025, sehingga kegiatan yang di tahun 2024 ini kalau di akhir tahun sudah selesai semua, harapan saya untuk di tahun anggaran 2025 bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan dari saya lagi akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni penandatanganan perintah acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa Rambitu dan BPD Desa Rambitu tentang perubahan APBDes Desa Rambitu tahun anggaran 2024.
Kepada yang bertugas dipersilakan. Ibu Erni Elianti dari bawah. Kemudian Pak Fatul Warif bersiap-siap. Pak Eko, Pak Abdul Muin persiapan. Ini dulu. Pak Muhammad Ilham, Pak Wono, Pak Suhardi, Pak Ketua BPD, Pak Kades, setelah itu foto penyerahan yang diserahkan kepada Pak Kades. Kalau Pak satu lagi Pak Eko dan Pak Tarimin, mohon foto di depan Pak Tarimin. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni sambutan Camat Gempol yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kasih PMD Kecamatan Gempol, Bapak Tarimin SIMR. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Randubutu beserta perangkat desa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati pendamping desa Mas Eko Subakti. Yang saya hormati Ketua LPF, Ketua Karang Taruna, semua lembaga, keterwakilan lembaga yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Mohon izin Pak, Bu, saya berdiri biar kelihatan panjenengan semua. Oke. Kalau saya duduk lama nanti Pak, berdiri aja cek dulu. Soalnya di jeruk purut saya iki ono ludruk. Serkat dimulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa hadir dalam acara PABBDes di Desa Randubutu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, juga atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit apa yang ada atau mekanisme dalam perubahan APBDes. Yang kedua kalinya saya akan menyampaikan salam dari Pak PLT Camat Ngepol, dan beliaunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mestinya beliaunya tadi ingin hadir sekalian perkenalan sama panjenengan semua, namun beliaunya ada keperluan yang mendadak, posisi di Malang sekarang, yang sehingga tidak bisa hadir. Makanya beliaunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya jelaskan bahwasanya Desa Randup itu dalam malam hari ini kenapa mengundang panjenengan semua. Oke, panjenengan jangan bosan-bosan. Kemarin hari apa itu? Kamis ya? Hari Senin panjenengan diundang ke sini, namun acaranya beda. Yang kemarin itu untuk penetapan RKPDes tahun 2025. Kenapa Pak Kades mengundang lagi? Karena Pak Kades Randup itu ini gercep Pak, gerak cepat. Nggih. Sik tak kei aba-aba rambu kuning, sik mur kuning langsung digas sejadi hijau. Nggih. Nggih, makanya panjenengan jangan harus berbangga punya kepala desa seperti Pak Tuan ini, gercep orangnya. Oke. Tapi ya itu, karena apa? Perubahan yang ada malam hari ini karena Desa Randup itu mendapatkan tambahan dari 3 sumber mata anggaran. Yang pertama dari anggaran dana desa, insentif desa. Belum dilakukan, belum proses dilaksanakan, tiba-tiba turun lagi. Tambahan dari APBD. Meskipun nilainya itu kata Pak Cari, kok cilik Pak, hanya 7 juta sekian, tapi semuanya rata-rata seperti itu. Kemudian tambahan lagi dari BHPD. Karena 3 sumber mata anggaran ini panjenengan mendapatkan, mekanismenya harus dilakukan perubahan APBD. Tapi jangan lupa, Mbak Ibu, Gus Faiz, apa yang panjenengan lakukan sekarang perubahan APBDes, pastikan kegiatannya itu sudah tercover di RKP panjenengan. Kalau memang tidak tercover, lakukan review untuk RKP-nya. Itu titik aman panjenengan. Kenapa dilakukan Pak? Itu memang mekanisme seperti itu. Padahal panjenengan bertanya-tanya bahwa PAPBDes itu kan semestinya hanya 1 kali dilakukan dalam 1 tahun, kan gitu. Namun boleh lebih dari 1 kali kalau memang dalam keadaan yang 2 hal, karena ada krisis ekonomi, krisis sosial, dan ada bencana. Yang keduanya ada kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Nah, kebetulan malam ini panjenengan di poin yang kedua, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk DD-nya dari pemerintah pusat, untuk ADD dan BHP-nya dari pemerintah daerah. Untuk apa? Kalau DD-nya fokus prioritas di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Kalau ADD dan BHP monggo, yang penting tidak untuk insentif atau nambah
tunjangan panjenengan, karena ini sifatnya tidak kontinu tiap tahun, Pak. Kalau tambah tunjangan panjenengan, nanti panjenengan nuntut kepada desa, saiki diundangno tahun ngarep kudu maneh, tidak mungkin itu terjadi, kan gitu sih. Maka difokuskan untuk keperluan operasional di desa. Mohon dimengerti itu. Oke, saya butuh kesadaran panjenengan semua. Untuk yang lain-lainnya BAD dan lainnya monggo, itu pendapatan lain-lain monggo, saya serahkan kepada desa. Di samping itu malam ini kayaknya ada perubahan dari Silpa juga, Silpa ADD, BHP dan dana sumber lain-lain gitu kan, untuk kursi pengadaan kursi kepala desa. Kepala desa ini setahun setengah kayak gitu kok no kursi yang Pak cari. Rong tahun, Pak. Rong tahun. Makanya ojo salah no kepala desa lek gak kerasan di kantore karena kursi ini rusak. Oke. Nanti ini kebacut Pak Cari. Rong tahun dari Pak. Tapi Pak Cari, kalau memang nanti ini sudah terrealisasi, jenengan harus nagih janji Pak Kades. Kursi ini nyar kudu anten dek kantor kan gitu. Perlu saya jelaskan Pak, perubahan malam hari ini tentunya tidak serta-merta panjenengan langsung pengajuan untuk beberapa sumber anggaran itu. Tunggu apa-apa dari kami, karena kami belum mendapatkan nota dinas dari pemerintah daerah. Kapan nota dinas itu sudah cair, baru sudah keluar, nanti saya kabari panjenengan semua di 15 desa, baru saya suruh membuat pengajuan. Oke, prosesnya seperti itu. Ibaratnya zaman dikasih informasi, oh Tanjung itu oleh tambahan ADD 7 juta sekian, BAPD 30 sekian, kemudian DD 144 sekian. Tapi itu proses nanti Pak, juga butuh waktu. Apakah nuntut Pak? Ya, kita berupaya. Mau tidak mau kita melalui regulasi yang sudah ditentukan. Jadi nota dinas turun dulu untuk dasar pengajuan dan lain-lainnya. Kan gitu sih. Saya kira semua desa kemarin untuk DD sudah membuat surat pernyataan komitmen itu, tapi di situ poin pertama itu akan dianggarkan. Berarti sudah kami kirim surat pernyataan itu biar diupload di aplikasi Enpam itu, biar dibaca dulu sama kementerian sana, baru mungkin anggarannya turun, baru kita masuk rekening atau bagaimana. Soalnya bahasanya ada akan, kan gitu sih. Ini yang dia menjadi perdebatan antara DPRD dan kami, kan gitu. Mohon ini panjenengan bersabar. Yang penting panjenengan ibaratnya nilai nominalnya panjenengan sudah tahu, dan sekarang sudah di breakdown untuk apa-apa, kegiatannya sudah jelas, sudah disetujui oleh Ketua BPD beserta anggota. Mungkin dari beberapa lembaga juga sudah mengetahui. Mohon kami nanti mohon dukungan dan kerjasamanya biar semuanya program yang sudah direncanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Manfaatnya juga untuk warga desa Kandung itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biar tidak terlalu lama, mungkin nanti ada sedikit tambahan penjelasan terkait anggaran insentif desa dari pendamping desa. Lebih detailnya atau secara teknisnya nanti disampaikan oleh Mas Eko. Untuk saya barangkali penjelasan atau ada kata-kata yang dari kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan pendamping desa dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Super MPD. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa itu, Bapak Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Pak Kasih PMD Kecamatan Gempol beserta staf, Pak Sekdes, Bapak Ibu Kasih maupun Kaur, Pak Hasun, segenap perundangan, ada teman-teman RT, RW, ada RW, macam yang terundang, kemudian ada adik mahasiswa. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka musyawarah membahas tentang perubahan APBDes tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, memang karena di Kecamatan Gempol, ya kan, Kecamatan Gempol se-Kabupaten Pasuruan ini pastinya melakukan penyesuaian anggaran karena juga ada beberapa hal. Kalau dilihat disampaikan tadi ada penambahan anggaran di APD, kemudian di APD, kemudian insentif desa, ya, dari dana desa dan kemudian keuangan. Tentunya pemerintah desa harus melakukan mekanisme yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang apa? Tentang petunjuk teknis, ya, penyusunan RPJMDes maupun RKPDes. Jadi ada beberapa hal mungkin terkait dengan malam hari ini itu panjenengan, ya, Pak Sekdes nanti atau Pak BPD bisa melihat Pergub 126 tahun 2022 pada pasal 51 dan 52 tentang perubahan RKPDes. Di situ dijelaskan bahwasanya desa bisa melakukan perubahan RKPDes karena satu hal. Yang pertama karena peristiwa khusus, yang kedua karena adanya perubahan, ya, kemudian perubahan kebijakan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kabupaten, provinsi maupun kabupaten. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, ini saya bicara sebelum APBDes, ya, seharusnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh desa. Jadi nanti dilakukan penyesuaian saja, penyesuaian. Jadi desa harus melakukan yang namanya musrembang des dalam rangka ada suatu hal yang khusus, musyawarah perencanaan pembangunan desa secara khusus dilakukan untuk pembahasan dalam rangka apa? Perubahan RKPDes, ya, penyesuaian. Kenapa RKPDes sampai harus juga dirubah dan disesuaikan? Pendapatannya juga bertambah, kan gitu. Jadi RKPDes panjenengan yang awal itu pagunya tentu tidak sama dengan hari ini, maka pagunya juga harus dirubah. Ada penambahan di ADD, kemudian tadi ada BAP, kemudian tadi dari dana desa. Maka dilakukan musrembang des secara khusus pembahasan dalam rangka perubahan RKPDes. Kemudian nanti juga dilakukan apa? Kalau sudah dilakukan perubahan, ya, secara detail, baik itu ada draftnya dan sebagainya, maka juga ada perubahan peraturan desa tentang RKPDes. Jadi nanti diharap perdes perubahan APBDes ini sebelumnya ada yang namanya perdes perubahan RKPDesnya dulu. Biar apa, nyambung, Pak. Jadi kalau APBDes ada perubahan, berarti sebelumnya harus ada perubahan juga. RKPDes sudah oke, baru perubahan APBDes. Jadi seperti itu, ya. Baru melakukan pada malam hari ini. Kalau semisal
teman-teman desa itu waduh Pak lali Pak, aku tidak melakukan musrobangdes pembahasan terkait dengan perdes perubahan, terkait dengan RKPDes, kemudian penetapan perdes perubahannya. Ya tidak apa-apa, nanti dilakukan penyesuaian saja. Tapi nanti tahun depan bila ada seperti ini, maka panjenengan harus melakukan tahapan itu. Ya. Kemudian terkait dengan perubahan tadi saya lihat tadi sudah sesuai ya, terkait dengan dana desa. Ini memang kebetulan Radep itu hari ini mendapatkan tambahan insentif dana desa alokasi kinerja namanya. Alokasi kinerja itu didapatkan tidak semua desa. Yang didapatkan oleh desa karena satu hal, ya, karena kesesuaian program prioritas yang dilakukan oleh desa, kemudian serapannya baik, kemudian tahapan-tahapan dilakukan tepat waktu itu menjadi penilaian. Juga demikian juga di indeks desanya juga cenderung naik. Nah, itu menjadi penilaian khusus, ya, penilaian dari Kementerian Keuangan bahwasanya desa itu melakukan progres yang baik, maka diapresiasi. Kalau tahun kemarin dapat nggak, Mbak? Tahun kemarin dapat ya, berturut-turut, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan dapat juga. Gimana caranya dapat? Ya paling enggak setelan bodoh karo tahu wingi bisa IT ya gitu ya. Lek untuk kendor ini, rada mencret ini, iso-iso muncul. Karena lumayan. Kalau alokasi kinerja itu memang selalu berubah-ubah nominalnya. Dulu pernah sampai 240 juta pernah sampai itu. Kemudian 139 kalau salah ya. Karena itu disesuaikan Pak, disesuaikan dengan jumlah duit yang ada. Ya, duitnya ada ya apa kebetulan ya. Karena kebetulan kalau tahun yang kemarin itu alokasi kinerja juga diinputkan di PAPUDD awal, ya, yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Jadi tahun kemarin PAPUDD awal itu juga include juga ada beberapa desa mendapatkan alokasi kinerja sehingga PAPUDD awalnya tinggi. Nah tahun ini tambah lagi, beri tambah wakil berarti ganti piro Mbak? 1, berapa? 1,1. Iya, dana desanya 1,1 ya. Jadi akhir. Bahkan ada yang sampai 1,4 Pak. 1,4 miliar itu teman-teman, kayak ngerong, kayak kebulungan itu karena memang ya secara geografis mungkin beda ya, karena penilaian alokasi dasar untuk dana desa itu kan ada jumlah penduduk, ya, angka kemiskinan, kan gitu kan, letak geografis. Kalau semisal sini sama Bulungan sama mana itu Radep itu ya nggak sama, apalagi sama Watu Korsek tambah jumlahnya penduduknya sedikit Pak, jadi PAPUDD-nya saja sedikit, nggak sampai ya, paling kemarin 900-an ya, 900-an. Nah, kebetulan di dalam itu lumayan 980 saya PAPU dasarnya ya 98 ya 94 ya 94 betul Pak. Ini boleh aku PAPU gede, kalau PAPU dasar itu ya itu tadi ada beberapa hal parameter. Sampai saya kalau Bu Yoni Wonosari Pak, Wonosari itu kan jumlah penduduknya dikit, paling dikit dapat alokasi PAPU dasarnya. Sampai tak Bu Yoni ya wis ini warga masyarakatnya diworo-woro untuk melahirkan anak yang banyak sehingga jumlah penduduknya banyak. Tak Bu Yoni begitu ya, tidak sejauh dia karena memang jumlah penduduknya sedikit. Jadi seperti itu. Jadi kami berharap nanti alokasi kinerja yang didapat oleh desa ini disesuaikan dengan PMK. Kemarin sudah kami sampaikan bisa digunakan untuk alokasi untuk dana desa ditentukan dan tidak bisa ditentukan. Namun saya lihat ada komitmen dari pemerintah desa Radep itu kepingin oleh alokasi kinerja mana. Nah, coba PAPU alokasi kinerja alokasi kinerja ini difokuskan di ketahanan pangan. Ini apa-apa, ya, bagus itu. Memang kalau sesuai dengan kebutuhannya
di desa Randukuti ini fokus di ketahanan pangan dan hewani. Kayaknya di desa di Dusun Babat ya, yang sempat saya singgung Pak ya, saya singgung pas waktu musdes kemarin ya. Karena di situ ada potensi besar. Kalau lihat progres, kalau lihat perencanaannya Pak Idi luar biasa itu nanti. Mungkin siapa surat lah itu gali. Mana yang harus mari oleh ilmu Tekojino ya, oleh jurus Tekojino, jurus perencanaan desa. Nanti akan semakin cepat itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Acara selanjutnya untuk melengkapi musyawarah desa pada malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Namun sebelum itu kami selaku membawa acara, apabila di dalam memadu acara pada malam hari ini mulai awal hingga akhir ini ada tutur kata tidak benar, dari selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami kepada Bapak Mutin Bapak Sultan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sana'na min abdika wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad wa ansur ummat sayyidina Muhammad wa jabur ummat sayyidina Muhammad wa ummat sayyidina Muhammad wa ummat sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit ummat sayyidina Muhammadin ala al-iman ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sahhil umurana hasib al-maqasidina bil khair wa barik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.